Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas panel kami, yaitu mengenai mini data warehouse serta dashboard business intelligence untuk studi kasus sistem pelayanan kesehatan klinik. Sebelum mulai masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Muhammad Akar Mahtaki sebagai moderator, dan ada saudara Idul Fitra, Nabila Salsabila Hafnul, dan yang terakhir itu saudari Atika Rizky. Selanjutnya untuk pembahasan pertama saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana klinik dan rumah sakit menghasilkan banyak data setiap hari dari aktivitas seperti pendaftaran pasien, layanan medis, dan transaksi. Namun, data ini sering tersebar dan tidak terintegrasi sehingga menyulitkan analisis dan pengambilan keputusan. Data warehouse hadir sebagai solusi untuk menyatukan data dalam suatu sistem yang terstruktur, sementara dashboard business intelligence atau BI membantu visualisasi dan pemantauan layanan secara real time. Proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan penerapan mini data warehouse dan dashboard BI dalam sistem pelayanan kesehatan klinik. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama itu membuat skema data warehouse terintegrasi untuk pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu melakukan proses ETL dengan Pentaho untuk menghasilkan tabel fakta. Yang ketiga yaitu menyimpan data ke dalam database SQL dan memvisualisasikan informasi kunjungan pasien melalui dashboard Power BI. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kami melakukan proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Pada proses ekstrak, kami mengambil data dari 4 file CSV yang masing-masing terdiri dari 50 baris. Dan kami melakukan transform yang dengan menggabungkan data menggunakan merge join di Pentaho, lalu menambahkan kolom biaya total yang ditambahkan menggunakan modified JavaScript value. Lalu dari hasil transformasi tersebut, kami menyimpannya ke dalam database SQL menggunakan tabel output. Lalu, desain data warehouse yang kami gunakan adalah star schema dengan 1 tabel fakta dan 4 tabel dimensi. Yaitu tabel dimensinya seperti di proses ETL tadi, ada dim pasien, dim dokter, dim poli, dan dim waktu, yang dimana setiap tabel dimensi ini memiliki ID pasien dan menjadikannya tabel fakta, yaitu tabel fakta kunjungan, yang berisi ID pasien, ID dokter, ID poli, ID waktu, dan biaya total. Dan juga terdapat ID kunjungan. Untuk bentuk star skemanya seperti ini. Dengan tabel kunjungan fakta sebagai tabel faktanya dan dikelilingi oleh tabel dimensi. Selanjutnya, untuk implementasi yang dilakukan di Pentaho, kami memanggil data dari CSV menggunakan CSV file input seperti ini. Dari CSV file input, lalu dilakukan merge join. Untuk dim pasien dan dim dokter dilakukan merge join, dan dari hasil merge join tersebut di merge join lagi dengan dimensi poli. Lalu seterusnya sampai kita menambahkan kolom baru, yaitu total biaya di modified JavaScript value. Lalu untuk membuat ID dari data tabel fakta tersebut, kami menggunakan add sequence yang menambahkan angka dari 1 sampai seterusnya. Lalu kami memilih kolom apa saja yang akan ditampilkan ke dalam tabel output. Di sini menggunakan dummy dulu karena sudah ada tabel outputnya. Sudah ada tabelnya yang tersedia di SQL. Nah, berhasil. Untuk isinya seperti ini. Dan di database-nya akan tampil seperti ini. Baik,
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan membacakan dan membahas tentang dashboard dan insight. Tapi mungkin sebelum masuk ke materinya, mungkin bisa dilihat dashboardnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa data yang bisa diambil, yaitu total kunjungan per hari, total kunjungan dokter dari masing-masing dokter. Di sini ada juga jumlah pasien yang unik ya, berarti tidak ada pasien yang sama berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan dan juga total kunjungan dari masing-masing poli. Di sini juga ada slicer untuk bulan, nama poli, nama dokter, dan juga jenis kelamin. Terus di sini juga ada card tentang total kunjungan, jumlah dokter aktif. Nah, untuk membahas tentang insight-nya, mungkin saya akan kembali ke PPT. Yang pertama itu tren kunjungan harian yang dibahas di line chart-nya tadi. Jadi selama 1 sampai 31 Januari 2024, jumlah kunjungan itu relatif stabil. Penurunan tajam terjadi pada tanggal 27 Januari dan dari 3 menjadi 2 kunjungan hingga 31 Januari. Insight-nya ini, penurunan ini bisa disebabkan karena hari libur atau cuti bersama atau pembatasan operasional. Nah, selanjutnya di bar chart itu kunjungan per dokter. Dokter Halim dan Dokter Hadap memiliki kunjungan tertinggi dengan masing-masing 2. Sebagian besar dokter memiliki 1 atau 2 kunjungan. Jadi insight-nya ini perlu pemerataan beban kerja antar dokter agar lebih efisien dan lebih adil. Nah, selanjutnya di kunjungan per poli yang bar chart tadi yang ada di sini. Kunjungan poli kulit dan poli umum menjadi yang paling banyak dikunjungi. Poli anak dan poli penyakit dalam menunjukkan angka kunjungan yang rendah. Nah, insight-nya itu perlu evaluasi kapasitas dan promosi layanan untuk poli yang kurang diminati. Selanjutnya yang terakhir itu di donut chart itu distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin. Jadi di situ pasien perempuan itu lebih banyak sebesar 64%, sedangkan pasien laki-laki itu relatif sedikit karena 36%. Jadi insight-nya itu perlu program promosi atau edukasi kesehatan yang ditunjukkan kasus untuk laki-laki. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proyek ini berhasil merancang mini data warehouse dan dashboard BI untuk sistem pelayanan kesehatan. Star skema digunakan untuk menyederhanakan integrasi data. Dashboard visual memberikan insight penting seperti tren kunjungan, distribusi pasien, serta evaluasi poli dan dokter. Adapun sarannya yaitu implementasi sebaiknya menggunakan data real dari sistem klinik. Analisis dapat diperluas dengan atribut tambahan seperti usia, jenis penyakit, metode pembayaran, dan kepuasan pasien. Otomatisasi proses ETL juga direkomendasikan agar dashboard menjadi real-time dan strategis dalam pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.